Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Sejarah baru tercipta di Universitas Erlangga. Anggun Siva Anindya, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2021, resmi terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unair 2025. Ia menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua BEM Unair. Memasuki era globalisasi, sejauh mana para mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dunia? Kita bahas di program Sapa Jatim. Sudah bergabung di studio Kompas TV Surabaya. Ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Anggun Siva Anindya. Kak Siva, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu Vina, apa kabar? Baik juga untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir ya di studio Kompas TV Surabaya. Kemudian ada Sekjen PPIK Unair periode 2021-2025 sekaligus Komisaris PT SIR, Bapak Indra Nur Fauzi. Apa kabar Pak Indra hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Vina? Baik, hari ini sehat juga Pak Indra. Terima kasih yang sudah hadir di studio Kompas TV Surabaya. Nah, ini lewat pidato kemenangan tadi ya yang disampaikan oleh Kak Ziva sendiri. Ini kan sangat menggelegar dan penuh semangat. Sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan? Oke, sebenarnya itu bukan pidato kemenangan ya Bu, lebih ke pidato orasi di depan seluruh mahasiswa baru Universitas Erlangga tahun 2025. Jadi saat itu saya berkesempatan untuk memberikan orasi di depan 9.000 mahasiswa baru Universitas Erlangga. Nah, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan di situ ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang adaptasi. Jadi, adaptasi ini adalah hal yang paling utama dalam menghadapi dunia perkuliahan. Kalau saya menyampaikan, kuliah bukan hanya tentang menguasai teori dan menghadapi ujian, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan gitu ya. Jadi kuliah bukan hanya tentang menguasai teori, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, bagaimana perjalanan perkuliahan itu. Dan saya menyampaikan juga kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Erlangga 2025, silakan kalian menjadi kura-kura, kuliah rapat gitu ya, yang menyibukkan dirinya menggunakan jas alma maternya itu untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Lalu turun ke jalan atau aksi demonstrasi. Karena apa? Karena siapa tahu ialah yang memperjuangkan hati nurani rakyat gitu ya. Dan teruntuk mahasiswa baru, silakan juga kalian menjadi kupu-kupu. Kuliah pulang yang menyibukkan dirinya menggunakan jas alma maternya untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan, student exchange, conference, lomba dan perkarya. Karena apa? Karena siapa tahu ialah yang akan membawa nama Universitas Erlangga itu ke mata dunia. Itu pesan-pesan yang saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Erlangga 2025. Jadi bagi saya 4 menit adalah untuk 4 tahun kehidupan kesatria muda Erlangga ke depan. Bagaimana mereka bisa bersemangat gitu ya untuk belajar di kampus tercinta ini. Seperti itu Bu Vina. Baik, Kak Ziva yakin ya, apakah ini juga membawa kebaikan dan juga kemajuan begitu untuk kampus UNER Surabaya? Insya Allah dengan niat ikhlas dan tekad kuat kami gitu ya, ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua BEM, kami yakin ketika satu suara dari kita suarakan, itu pasti akan membawa kebaikan. Jadi kalau ada satu hadis saya menyatakan, jika ada satu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Tapi kalau tidak bisa dengan lisanmu, maka ubahlah dengan hatimu. Nah, hari itu saya ingin mengajak kepada seluruh mahasiswa baru untuk bagaimana menggunakan hati nuraninya, ikhlas gitu ya, berdharma bakti suci di Universitas Erlangga. Jadi saat itu saya menggunakan lisan saya untuk mengajak nih kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Erlangga bagaimana nanti dia bisa berproses dan berprogres di Universitas Erlangga. Saya selalu menyampaikan, jangan pernah menjadi mahasiswa apatis, jangan pernah menjadi mahasiswa yang diam. Silakan kalian menjadi kupu-kupu, silakan kalian menjadi kura-kura. Yang terpenting sama-sama berproses dan memberikan kebermanfaatan dan kebaikan bagi Universitas Erlangga. Seperti itu Bu Vina. Nah, Kak Ziva ini kan menjadi perempuan pertama begitu ya menjabat sebagai Ketua BEM UNER Surabaya. Nah, ini apa yang mendorong Kak Ziva ini untuk ikut pemilihan ini? Oke. Yang ikut mendorong saya menjadi Ketua BEM yang ada di posisi titik ini itu ada 3 kalimat utama sebenarnya Bu Vina. Baik. Jadi saat itu sebenarnya sedikit cerita ya. Saya dulu sebenarnya dalam hati itu tidak ingin mencalonkan diri. Saat itu saya menjadi ketua BEM FST. Bagi saya ketika saya sudah menjadi ketua BEM FST tahun 2024 saat itu saya sudah merasa cukup mendedikasikan diri saya untuk alma mater tercinta ini gitu. Ternyata ada 3 hal yang membuat. Yang pertama adalah hadza min fadli rabbi. Saya bicara gitu.
ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa demikian? Karena saat itu hati saya yang mengatakan untuk tidak mencalonkan diri untuk menjadi ketua BEM UNER, saat itu 180 derajat dibalik oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tanggal, saya ingat betul, tanggal 28 Februari, akhirnya saya meneguhkan hati saya untuk mendaftarkan diri. Kenapa? Karena kalimat yang kedua, yaitu khairun nasi man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Bagi saya tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali satu, amal jariah. Oh, yang kedua ada doa anak soleh kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satu langkah yang saya ambil saat itu adalah bagaimana saya bisa memberikan kebermanfaatan lebih lagi untuk Universitas Airlangga. Dan yang ketiga adalah restu dan ridho dari kedua orang tua. Saat itu ya intinya dari ridho kedua orang tua itu saya menyatakan ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua saya. Sehingga saat itu saya mencalonkan diri menjadi ketua BEM UNER. Saat itu saya ragu, saya perempuan gitu. Apakah bisa ya gitu, karena kan di Universitas Airlangga belum ada ketua BEM di tingkat universitas di mana itu perempuan gitu. Banyak yang bilang gitu ya, emang kamu bisa nih seorang perempuan, terus kamu mencalonkan diri sebagai ketua BEM UNER. Akhirnya di hari terakhir kampanye, saya sudah merasa, ya sudah, saya serahkan urusan saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wa ufawwidhu amri ilallah, ya saya serahkan semua ini kepada Allah. Kalau memang saya yang ditakdirkan untuk menjadi ketua BEM UNER, ya insya Allah jadi. Tapi kalau tidak, berarti ada orang yang jauh lebih baik untuk bisa membawa BEM UNER 2025 jauh lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Pak Vina. Indra, ini kalau melihat sosok yang luar biasa si Kak Siva ini sangat menggebu-gebu begitu ya, semangatnya juga hingga menjadi posisi ketua BEM UNER begitu. Menurut Pak Indra sendiri, apakah Siva ini bisa menjadi role model untuk mahasiswa lainnya nih, Pak Indra? Ya, Mbak Vina, saya akui saya belum terlalu lama mengenal Vina. Saya belum terlalu lama mengenal Ziva. Baik. Saya mengenal Ziva ini ya sejak beliau atau dia menjadi presiden BEM UNER, dan saya agak penasaran siapa anak ini. Tapi ya pidato saat pengukuhan mahasiswa baru beberapa waktu lalu itu menjadikan keyakinan kita bersama bahwa Ziva bisa menjadi role model dari Satria Airlangga. Kami biasa menyebut di alumni dan di alma mater mereka yang berdedikasi untuk UNER adalah Satria Airlangga. Pidato Ziva menyebutnya Airlangga ini kan rajanya para raja. Jadi apa yang dia sampaikan kan tidak hanya tentang hal-hal yang internal kampus, kepentingan mahasiswa, tetapi juga sudah ada pikiran-pikiran tentang kontribusi pada peradaban. Saya kira ini menjadi sesuatu yang nilainya yang kuat sekali tentang bagaimana peran mahasiswa sekarang untuk peradaban. Tantangan peradaban ke depan kan luar biasa, apalagi bagi generasi seperti Ziva dan kawan-kawannya nanti, yang tantangannya saya kira tidak lagi ringan. Baik, ini kan kedepannya juga tidak ingin hanya sebatas slogan saja begitu Pak ya di sini. Nah Pak Indra, ini apa yang mungkin bisa mendorong begitu dan membantu untuk sosok si Ziva ini? Kami di IKA UNER itu ada bidang departemen tentang pengembangan kapasitas alumni dan mahasiswa. Kami selama ini di IKA UNER bukan berdiri sendiri, kami dengan kampus dekat. Kami selalu bekerja bersama juga teman-teman BEM. Sejak 4 tahun lalu kami urusan vaksinasi, urusan apapun kegiatan IKA selalu melibatkan mahasiswa. Saya kira ini bagian dari mendekatkan mereka dengan realitas dan membersamai mereka untuk dan berkembang di masa depan dengan karirnya masing-masing, baik yang tadi disebut Ziva, mereka yang tipikal kura-kura maupun mahasiswa kupu-kupu. Saya kira semua ini menjadi calon-calon pimpinan masa depan lah di negeri ini dan juga pada peran dunia yang lebih besar. Baik, terima kasih untuk statementnya Pak Indra ya. Menarik sekali perbincangan kita, saudara. Namun kita harus break sejenak ya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Anggun Siva Anindya, dan juga Sekjen PPIK UNER periode 2021-2025 sekaligus Komisaris PT SIR Pak Indra Nur Fauzi. Nah, Kak Ziva, ini kan Anda sering menyebut meminta restu dari orang tua sebelum Anda ingin mencalonkan diri untuk menjadi Ketua BEM. Ini sebenarnya pesan-pesan apa sih dari orang tua sehingga Anda ini yakin begitu untuk bisa jadi Ketua BEM UNER begitu? Oke, terima kasih Bu Vina. Jadi saat itu saya ingat betul saya harus pulang ke Lamongan. Asal saya Lamongan, Bu. Saya pulang ke Lamongan dan ada yang ngisi materi di salah satu universitas yang ada di Lamongan saat itu. Sehingga saya manfaatkan kesempatan itu untuk ya sekaligus minta restu. Karena dari banyaknya teman-teman yang sudah menanyakan terkait kepastian dan keputusan yang saya ambil, itu saya harus nih tanya kepada kedua orang tua saya. Akhirnya ketika saya menghadap kepada ayah dan ibu saya tanya gitu ya. Ya dan Bu gitu ya, intinya gimana nih gitu. Saya nih dicalonkan gitu kan untuk menjadi ketua BEM UNER gitu. Satu pertanyaan dari ibu saya. Berapa tahun itu lama kepengurusannya? Saya bilang 1 tahun gitu. Ya sudah, kalau 1 tahun ya nggak apa-apa, tapi ibu nggak pernah maksa. Kalau anaknya ibu nggak mampu, ya udah nggak usah diambil gitu. Tapi kalau anaknya ibu mampu, ya diambil gitu. Ayah saya bilang gitu kan, sebenarnya jawabannya sudah ada di hatimu gitu. Sehingga saya bingung loh, belum ada gitu kan. Saat saya dilematis banget kan karena ngerasa saya belum bisa nih gitu kan untuk berada di posisi ini. Saya belum mampu gitu kan saat itu. Akhirnya saya disuruh sama ayah saya saat itu sholat malam gitu ya. Ya sudah nanti sholat isyaknya sambil sholat malam gitu. Saya sholat malam, saya benar-benar pertama kali saya menyampaikan keraguan dalam diri saya di depan kedua orang tua saya. Akhirnya saya ngisi materi saat itu paginya, saya ngisi materi, setelah pulang dari ngisi materi, saya tanya lagi, Bu ya ini gimana ya, masih dilema banget gitu, mau mengambil keputusan untuk mencalonkan diri atau tidak gitu. Karena apa, ketika kita sudah mencalonkan itu kan berarti kita sudah siap gitu kan untuk menjadi ketua BEM UNER gitu. Akhirnya jawaban dari ibu saya, pertama kali melihat sang anak perempuan pertamanya ibu ragu dan merasa takut gitu. Akhirnya saya gini, wah berarti dibilang ragu ya saya gitu kan. Akhirnya saya, ya sudah Bu, bismillah, bismillah. Insya Allah saya mencalonkan diri menjadi ketua BEM UNER. Kalau kata ibu saya, nggak apa-apa mencalonkan, itu demi kebaikan dan kebermanfaatan banyak orang. Amat sangat disayangkan ketika ada hadis yang menyampaikan gini, ketika ada orang yang bisa tapi tidak mau, itu malah dia yang namanya zalim. Tapi ada yang nggak bisa tapi dia yang mau, berarti juga zalim juga. Akhirnya kata ibu saya, ya sudah, berarti kamu pilih, cobalah dulu, menang atau kalah itu adalah urusan belakang. Karena kontestasi bukan tentang menang atau kalah, tapi bagaimana kamu bisa memberikan hal terbaik untuk orang sekitar. Jadi itu yang disampaikan ibu saya, sehingga ridho dan restunya, makanya saya bilang tadi, ridho Allah fi ridhol walidain, maka ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tua saya. Ketika orang tua saya nggak ridho, maka saya nggak melakukan. Apapun itu, hal sekecil apapun, saya ketika melakukan mau ke luar kota atau kemana, saya selalu minta doa dari beliau-beliau, karena doa-doa beliau lah yang selalu dilangitkan untuk anak perempuan pertamanya ini. Apalah dunia, apalah saya gitu ya, tanpa doa kedua orang tua saya. Baik, gitu, selain orang tua, ini pihak mana lagi yang mendorong Kak Ziva? Oke, selain kedua orang tua, ada beberapa teman yang juga mendukung gitu ya untuk terjun di dunia organisasi tingkat universitas kembali di BEM UNER gitu ya. Ada teman-teman dari organisasi eksternal juga gitu ya, yang memang mendukung penuh adik-adik tingkat yang menyampaikan, tahun ini kita akan maju di tingkat universitas, tapi tahun ini ada satu mimpi, yaitu bagaimana, saya dulu dipanggilnya Presziva gitu ya Bu, bagaimana Presziva bisa menjadi ketua BEM UNER. Saya langsung kaget saat itu,
mintanya tinggi sekali ya gitu. Baik. Jadi teman-teman yang ada di sekitar bilangnya gitu. Akhirnya ya sudah, bismillah bismillah. Saya nggak mau mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar saya karena mereka sudah berjuang dan menginginkan kehadiran saya. Maka ya sudah, dukung saya dan bantu saya ketika saya memang diamanahkan untuk menjadi ketua BEM UNER. Saya bilang seperti itu, akhirnya di tanggal 28 Februari saya maju gitu ya dengan wakil saya mendaftarkan diri di Majelis Perwakilan Mahasiswa saat itu. Gitu Bu Vina. Nah, ini kan Kak Ziva ini kan terpilih menjadi ketua BEM UNER perempuan pertama juga begitu. Ini sebagai perubahan ataukah revolusi begitu? Kalau menurut Kak Ziva sendiri seperti apa? Oke, kalau menurut saya sendiri yang pertama bisa diartikan sebagai perubahan. Baik. Perubahan kenapa? Karena di tataran universitas, apalagi di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, belum pernah perempuan itu berada di posisi ketua. Jadi mungkin nggak tahu kalau wakil ya, secara ditarik secara sejarah mungkin ada, tapi saya nggak tahu untuk yang ketuanya. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang belum ada ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga yang perempuan saat itu. Akhirnya secara revolusi bisa dibilang iya juga Bu Vina. Karena apa? Karena ketika saya upload nih di media sosial, ternyata budaya patriarki di Indonesia ini ternyata masih ada. Masih ada beberapa yang tidak sepakat ketika ketua BEM itu adalah perempuan. Bahkan secara SDGs, gender equality itu kan sudah digencarkan di banyak lembaga atau kampus mungkin ya. Di SDGs poin ketiga itu, gender equality. Namun beberapa ada yang masih merasa, loh kenapa perempuan gitu loh. Jadi ternyata itu bisa menjadi revolusi juga karena ternyata di kalangan di masyarakat Indonesia ini ternyata belum bisa menerima sepenuhnya kalau memang pemimpin itu adalah perempuan. Seperti itu Bu. Baik, bisa dikatakan perubahan dan juga revolusi dua-duanya begitu ya. Nah, ini saya ke Pak Indra. Pak Indra, ini kan bagaimana ikatan alumni UNER ini bisa membantu untuk menjembatani, untuk menciptakan agen-agen perubahan dunia saat ini, Pak Indra? Ya, Mbak Vina, kalau kita lihat di struktur kami sejak periode lalu di 2021 kita sudah membentuk satu bidang yang namanya internasionalisasi. Baik. Di kampus juga demikian, ada wakil rektor yang bidang internasionalisasi. Artinya concern-concern tentang isu global sudah menjadi prioritas kami. Dan itu juga tidak hanya dalam bentuk struktur, tetapi juga kegiatan. IKA UNER bersama kami punya cabang di US, cabang internasional di US. Teman-teman cabang US setiap tahun itu selalu membuat namanya Airlangga Global Career Challenge. Jadi memberikan kesempatan kepada fresh graduate, adik-adik di alumni yang baru saja lulus, untuk berkesempatan magang di perusahaan-perusahaan top fortune di US selama kira-kira 1 bulan, dan itu dibiayai oleh sesama para alumni baik yang di sini maupun yang di Amerika. Jadi mereka seperti di Silicon Valley, di grup-grup besar mereka. Jadi ini juga kita bagian dari hal-hal tersebut. Demikian juga di bidang-bidang lain, di sosial, kemudian di bidang lingkungan, itu juga kita buat. Bahkan ada harapan dan bahkan misalnya di mahasiswa juga sudah melakukan, teman-teman di pecinta alam, bagaimana mereka dalam sekian mungkin tidak jangka pendek ya, tapi Wanala UNER itu punya prestasi misalnya sudah menaklukkan 5 gunung tertinggi di dunia dari 7 gunung tertinggi. Baik. Artinya ini bagian-bagian dari bagaimana alumni, bagaimana mahasiswa global. Mereka pergi pada kemudian peradaban yang siap bersaing tidak hanya di Indonesia, tapi menjadi tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan masa depan di tingkat dunia. Baik, ini termasuk program dan juga kolaborasi ya untuk membantu kampus untuk berdampak global juga begitu ya Pak ya? Insya Allah. Baik. Ya. Nah, saudara, terima kasih penjelasannya Pak Indra tadi ya. Usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan apa program-program dari Kak Ziva yang ditawarkan untuk kampus UNER. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim.
Anda masih bersama kami, Saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Anggun Siva. Dan juga Sekjen PPIK UNER periode 2021-2025 sekaligus Komisaris PT SIER, Bapak Indra Nur Fauzi. Nah, saya ke Siva dulu. Ini program-program apa sih yang Anda tawarkan atau janji-janji yang Anda sampaikan begitu pas pidato waktu itu, Kak Siva? Oke, Bu Vina, jadi bukan janji ya Bu, lebih ke program unggulan gitu ya. Yang memang kita sampaikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Erlangga gitu ya, terkait bagaimana nih arah gerak dari BEM Universitas Erlangga. Jadi BEM UNER 2025 ini kami menamainya dengan Kabinet Adi Raya Karsa. Jadi sebuah tekad kuat yang megah gitu ya untuk memberikan kebaikan dan kebermanfaatan yang luas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga, bahkan Indonesia ataupun kalau bisa dunia gitu. Dunia ya. Nah, jadi ada beberapa program, kami memiliki 5 kemenkuan strategis, di mana 5 kemenkuan strategis ini kami memiliki 5 misi. Kebetulan 5 misi ini kami sebut dengan hebat, jadi sesuai dengan jargonnya Universitas Erlangga juga hebat gitu ya. Tapi hebat di sini ada yang pertama high impact collaboration. Kami punya misi ini yang pertama di bidang komunikasi dan informasi. Nah, ini salah satu program unggulan kami adalah website BEM UNER. Karena kenapa? Baik. Dari tahun ke tahun website BEM UNER itu hanyalah sebuah wacana tanpa adanya realisasi. Jadi ketika saya menjadi ketua BEM FST, saat itu saya punya mimpi bagaimana organisasi itu punya satu pusat informasi yang bisa diakses untuk seluruh mahasiswa. Entah mulai dari advokasi kesejahteraan mahasiswanya, lalu dibanding UKT, lalu ada peminjaman tempat dan lain sebagainya, itu terintegrasi menjadi satu. Itu satu program dari kami, yaitu website BEM UNER, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Per kemarin sudah kami launching di Instagram BEM UNER. Lalu misi kami yang kedua di Exceptional Student Development, di mana kami di sini punya pengembangan potensi dan karya, bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa punya budaya yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Jadi bisa mengikuti PKM, P2MW, PPK Ormawa, itu dengan semangat prestasi yang tinggi. Sehingga kami hadir di Kemenkoan pengembangan potensi dan karya. Lalu ada di misi kami yang ketiga ini ada Breakthrough Movement. Jadi peran seorang mahasiswa dalam mengawal garda terdepan isu, baik inisiator, katalisator pergerakan mahasiswa entah di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional. Lalu dari yang keempat, kami ada di misi assertive leadership. Jadi assertive leadership ini bagaimana BEM UNER mampu menjadi organisasi yang responsif, cekatan dalam mengawal kebijakan atau kebijakan dari teman-teman mahasiswa. Katakanlah ada kesejahteraan mahasiswa yang merasa kurang gitu ya, kami hadir secara responsif. Nah, itu di teman-teman advokasi kesejahteraan mahasiswa. Lalu ada di yang terakhir ada targeted communities empowerment. Jadi hebat ya, T-nya yang terakhir ini ada targeted communities empowerment. Tahun ini kami ada 1 dekade gerbang desa. Jadi ini sebuah bentuk pengabdian masyarakat kemana kita memberikan kebermanfaatan yang nyata untuk masyarakat yang ada di Mendiro, Wonosalam, Jombang. Itu salah satu program kami. Terus ada juga di program IKA Connect. Jadi kebetulan ini ada Pak Indra ya selaku Sekjen IKA gitu ya. Kami ada namanya IKA Connect. Jadi antara mahasiswa dan juga IKA itu ada sebuah kesinambungan, ada sebuah sinergitas. Sehingga ketika ada mahasiswa yang merasa oh kehadiran IKA ini seperti apa ya gitu. Akhirnya ada namanya IKA Connect itu. Sehingga nanti IKA Connect ini bisa memberikan insight-insight kepada seluruh mahasiswa Universitas Erlangga. Oh, seperti katakannya nih Pak Indra gitu sebagai Komisaris PT SIER memberikan banyak insight kepada seluruh mahasiswa untuk bagaimana langkah strategis, tips and trick supaya dunia pasca kampus nanti kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar sukses dan juga bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Kak Siva kan juga menyebut di pidato excellence with morality. Ini sebenarnya apa sih maksudnya? Oke, excellence with morality. Ini sebuah tagline gitu ketika kita menyebut UNER hebat, Universitas Erlangga itu adalah dengan excellence with morality seperti itu ya Bu Vina. Itu sebuah slogan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Universitas Erlangga. Kita adalah anggun dalam moral, unggul dalam intelektual gitu ya. Berpijak pada prestasi tapi tak pernah meninggalkan hati nurani. Itulah wajah-wajah seorang kesatria Erlangga. Sehingga apa guna kita memiliki ilmu tinggi tapi tidak pernah mengedepankan moralitas, tidak pernah mengedepankan etika-etika yang sesuai dengan moral agama. Katakanlah visi misi
visi dari Universitas Airlangga itu sendiri itu adalah menjadi universitas yang terkemuka di tingkat nasional internasional gitu ya. Lalu selalu mengedepankan moral agama, itulah poinnya gitu. Baik. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan moral-moral agama, itu yang terpenting. Makanya saya selalu menyampaikan gitu ya, boleh silakan kalian menjadi seorang saintis, seorang ekonom, seorang politisi, seorang lawyer, tapi tetap mengedepankan excellence with morality. Ilmu yang tinggi tapi selalu dilandasi dengan moralitas. Menjadi seorang cendekiawan berpribadi yang mengedepankan nilai-nilai excellent with morality ada di hebat itu. Jadi Baik. hebat itu kebetulan ada humble, helpful, honest gitu ya. Terus E-nya adalah excellent, B-nya itu brave, maka kita harus berani. A-nya adalah agile, kita harus responsif, harus lincah gitu ya sebagai mahasiswa UNER. Dan yang T adalah transcendent. Transcendent inilah yang dikaitkan dengan moralitinya, hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hablum minan nas wa hablum minallah. Baik, Itu nyambung ya di sini Iya. ya. Baik, Pak Indra, ini bagaimana upaya dari IKA UNER guna mendukung mahasiswa untuk mempunyai daya saing ke depannya begitu, Pak Indra? Ya, kebetulan alumni Erlangga itu lebih dari 100.000 sekarang ya, 130.000 sekian, dan tersebar secara spasial di berbagai daerah di Indonesia, juga di berbagai negara. Secara sektor juga tersebar di berbagai profesi. Baik. Ya, jadi ada yang betul-betul di profesi yang sangat bidang-bidang kekhususan, tetapi juga ada profesi-profesi yang kadang kita tidak lihat tapi punya kemanfaatan yang tinggi. Pekerja-pekerja sosial, kemudian mereka yang kemudian pekerja-pekerja seni yang sebenarnya itu juga memberikan. Jadi saya kira IKA akan menjadi partner dan katalis bersama dengan Baik. adik-adik di BEM, adik-adik di mahasiswa, untuk kemudian mereka lebih terakselerasi memahami bagaimana the real world yang akan dihadapi di masa depan, tidak hanya sekarang, tapi di masa depan. Karena persaingan di masa depan jauh lebih berat, karena kondisi lingkungan yang berubah juga lebih cepat. Climate change yang dihadapi mungkin kita akan menghadapi tantangan-tantangan tentang pangan dan sejenisnya yang jauh berbeda. Kemudian perkembangan teknologi, Baik. mahasiswa tidak hanya nanti mereka yang menghadapi dunia kerja, tidak hanya bersaing sesama mahasiswa atau mahasiswa di UNER dengan mahasiswa di kampus lain dan di negara lain, tetapi juga bersaing dengan AI, bersaing dengan robot, bersaing, dan itu harus kemudian kita antisipasi saat ini bagaimana mereka sanggup dan siap. Tadi kata agile itu kemudian memberikan kekuatan mereka lincah menghadapi tantangan itu, tapi di saat yang sama alumni UNER kemudian tetap punya sandaran yang kuat karena punya pegangan nilai-nilai etik, nilai moral, sehingga ketika menjadi unggul, mereka keunggulan yang di-guidance dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai etik, nilai-nilai moral sesuai dengan jargon excellence with morality yang juga ada bagian dari prinsip transcendence di UNER. Saya kira itu. Baik. Nah Pak, ini selama ini bagaimana upaya dari pihak IKA UNER menjaga hubungan dengan mahasiswa dan juga BEM-nya nih Pak? Anytime, praktis ya, secara praktis, anytime kami ini selalu berkomunikasi, berkoordinasi dalam berbagai kegiatan. Baik. Ketika teman-teman di BEM punya kegiatan, kami diminta kemudian untuk terlibat, support teman-teman, kita akan lakukan. Juga sebaliknya, ketika IKA berkegiatan, itu juga kita akan libatkan teman-teman mahasiswa. Berbagai bakti sosial yang dilakukan oleh IKA UNER yang sifatnya kegiatan-kegiatan humanitarian, kegiatan-kegiatan filantropi, kita selalu ajak mahasiswa. Bakti sosial, teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kedokteran kita libatkan. Ketika ada bencana, kemudian tidak hanya sosial, juga kita libatkan mahasiswa-mahasiswa psikologi. Kemudian juga pengembangan tadi. Siva ini sebenarnya sangat luar biasa dari sisi background, karena dia FST ya. FST dulu yang kita kenal zaman saya itu namanya FMIPA, Fakultas MIPA, dan dia adalah anak fisika, mahasiswa fisika yang belajarnya biofisik nih, Baik. urusan nanoteknologi dan sebagainya. Ini sebenarnya ini ilmu masa depan untuk menghadapi tantangan, dan kita bersaingnya pada ilmu-ilmu yang sifatnya tadi science, teknologi, kemudian engineering. Baik. Yang menjadi basis yang kita harus kita perkuat
Karena kita sebenarnya negeri ini agak kita tertinggal dengan industri-industri yang sifatnya kompleksitinya tinggi. Kompleksiti yang tinggi itu membutuhkan basis sains, teknologi yang juga cukup kuat. Baik, terima kasih. Kita harus beri sejenak ya Pak Indra dan juga Kak Ziva. Usai jeda kita bahas soal perempuan menjadi pemimpin. Tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Anggun Ziva, dan juga Sekjen PPIK UNER periode 2021-2025 sekaligus Komisaris PT SIER, Bapak Indra Nur Fauzi. Saya ke Kak Ziva. Kalau boleh tahu cita-cita Kak Ziva ini apa? Oke, berbicara tentang cita-cita, mungkin nggak semua orang ya akhirnya kaget gitu ya. Baik. Dulu mungkin kalau anak kecil bilangnya cita-cita ditanya, jadi apa? Dokter gitu ya. Tapi kalau Ziva, cita-cita Ziva menjadi seorang guru. Dulu jadi seorang guru. Tapi saat itu ketika kelas 12 aliyah, saya saat itu di eligible 1, teman saya di eligible 5, yang eligible 5 bilang ke saya, Ziva, saya juga pengen pendidikan fisika di salah satu universitas yang ada di Malang lah, gitu. Akhirnya saya gini, wah gimana ya gitu, masa sama gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya kasih itu ke kamu, silakan kamu ambil pendidikan fisika, itu jalur rapot saat itu. Terus biar saya mikir dulu gitu. Akhirnya saya konsultasi, saya itu menjadi ambil fisika UNER, one and only, pilihan saya, dan alhamdulillah keterima. Itu berkat, nah itu cita-cita saya bergeser jadi guru, beralih ke dosen. Saat itu saya ingin menjadi dosen karena yang pertama tadi, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika saya tidak bisa memberikan suatu apapun ya, setidaknya saya punya ilmu yang bermanfaat yang saya bagikan kepada seluruh murid atau mahasiswa ketika saya menjadi dosen nanti, seperti itu. Jadi itu cita-cita saja, Vina. Kan tetapi kembali lagi gitu ya. Intinya kalau saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Sudah, itu. Jadi bukan cita-cita yang general yang benar-benar spesifik mau jadi apa. Tapi mimpi saya tetap ingin jadi dosen gitu ya. Suatu hari nanti, entah nanti gimana pun jalannya, lagi-lagi wa ufawidhu amri ilallah, saya kembalikan urusan itu kepada Allah. Siapapun nanti saya dan bagaimanapun jalannya, saya percaya Allah itu dan Tuhan itu akan memberikan yang terbaik, bukan apa yang kita inginkan. Itu Bu Vina, cita-cita saya. Kak Ziva ini kan menjadi perempuan pertama begitu ya, menjabat sebagai Ketua BEM UNER. Di mata Kak Ziva sendiri, ini perempuan ini bisa dan juga sangat layakkah menjadi pemimpin begitu Kak Ziva? Oke, terima kasih Bu Vina. Jadi saya teringat ya, kalau dulu saya di judge, di underestimate banyak orang gitu ya. Memang bisa ya perempuan memimpin. Saat itu saya menjadi ketua BEM FST, banyak dari Civitas Akademika yang merasa, loh ketua BEM-nya sekarang perempuan ya gitu. Akhirnya selama berjalannya waktu, selama 1 tahun, saya mendedikasikan diri saya dengan sekuat tenaga. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Universitas Erlangga. Saat itu Fakultas Sains dan Teknologi. Akhirnya di akhir tahun alhamdulillah beberapa orang menyampaikan, alhamdulillah terima kasih banyak Ziva gitu ya. Ternyata perempuan itu bisa memimpin seperti itu. Dan saya teringat satu kalimat dari kutipan ya dari Najwa Shihab saat itu adalah, kenapa kita harus merasa lebih rendah? Apakah karena kita perempuan gitu? Itu yang memantik semangat saya, iya ya gitu, kenapa kita harus merasa lebih rendah, padahal kan kemampuan ya sebenarnya semua orang itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Karena saat itu sebelum saya nyalon jadi ketua BEM FST pun di underestimate lagi gitu kan, nggak mungkin jadi kamu di sini di FST itu, nggak mungkin kamu jadi seorang ketua BEM gitu. Jadi qadarullahnya ya saya dinobatkan saat itu jadi ketua BEM FST, dan qadarnya lagi saya diamanai menjadi ketua BEM UNER yang ada di posisi saat ini gitu. Sehingga semua punya kesempatan yang sama.
berbicara tentang gender equality itu nyata adanya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan, saya tetap sepakat gitu ya dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu ya. Tetap yang memimpin seorang perempuan itu adalah seorang laki-laki, tapi dalam konteks agama dan sebagainya. Tapi ketika dalam dunia profesionalitas, dalam dunia kerja, dalam dunia berproses ya, jadi semua punya kesempatan yang sama. Jadi untuk perempuan-perempuan yang ada di sana, kita sebenarnya sama. Ketika kita punya kapabilitas, kita punya kemampuan, insya Allah takdir itu akan datang dengan diri kita. Yang terpenting jabatan itu bukan dicari. Bagi saya ya Bu, karena bagi saya kepemimpinan itu bukanlah tentang jabatan atau pangkat, tapi tentang dampak, pengaruh, dan inspirasi. Siapa yang bisa memberikan dampak dan siapa yang bisa mempengaruhi timnya untuk manajemen work gitu ya, dan siapa yang bisa menginspirasi banyak orang, itulah seorang pemimpin. Itu Bu Vina. Baik, luar biasa sekali untuk pencapaiannya. Sekarang saya ke Pak Indra, ini memasuki era globalisasi, mungkin pesan apa nih yang disampaikan untuk para mahasiswa Pak Indra? Ya, pertama satu prinsip tadi agile itu kan kemudian kita fleksibel, harus fleksibel menghadapi perubahan. Dan tentu bagi mahasiswa ini harus menjadi prinsip dasar bahwa persaingan tidak hanya ada di sekitar kita, tetapi juga akan meluas pada hal-hal yang konteksnya lingkungan yang lebih luas. Tidak melihat bersaing hanya dengan teman, dengan alma mater atau kampus yang lain yang sesama di Surabaya atau di Jatim, tapi juga bersaing dengan anak-anak mahasiswa dunia. Baik. Di kampus-kampus yang lain. Maka ikuti perubahan yang terjadi di tingkat global. Apa yang terjadi juga tidak hanya benchmarking dengan lokal, tetapi benchmarkinglah dengan hal-hal yang sudah paling terdepan. Dan itu sudah diajarkan di UNER. UNER dulu, saya ingat 1 dekade lalu, UNER itu masih ranking lebih dari 700 dunia. 10 tahun kemudian, sekarang UNER di posisi 287. Artinya apa? Kampus ini punya kemampuan bersaing dengan tinggi, dan mahasiswa saya yakin juga punya kemampuan yang sama. Termasuk diantaranya adalah mahasiswi-mahasiswi di UNER. Informasi saja Mbak Vina, sekarang ini mungkin komposisi mahasiswa di UNER 70% itu perempuan. Baik. Jadi potensi kepemimpinan perempuan akan tinggi. Dan tidak hanya di BEM. 4 tahun lalu, Ketua Umum IKA UNER perempuan pertama itu juga terpilih di 4 tahun lalu, dan awal bulan ini juga terpilih kembali Ketua Umum IKA UNER dari perempuan, Bu Khofifah Indar Parawansa. Jadi artinya kepemimpinan perempuan sudah menjadi hal yang biasa, yang menunjukkan ada gender equality di UNER, memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun yang terbaik di mahasiswa maupun siapapun sivitas akademika di UNER. Tapi di saat yang sama, saya tadi luar biasa Ziva ini, nilai transgendernya tetap menjadi pegangan. Dia pegang tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam konteks keagamaan, kepemimpinan dalam hal ibadah dan sebagainya, laki tetap menjadi pegangan, tetapi dalam konteks muamalah, dalam konteks hubungan manusia, dalam konteks hubungan profesional, maka semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan saya kira basisnya adalah benchmarking lah, tidak hanya yang terdekat. Tidak boleh cepat puas dengan capaian hasil, tapi kemudian di atas langit masih ada langit. Ketika kita menjadi yang pertama saat ini, di luar sana ada yang lebih tinggi lagi daripada. Di tempat yang lebih jauh lagi, ada lagi yang lebih hebat daripada kita. Maka tentu kita harus mencapai capaian-capaian untuk menjadi yang terbaik, terus kemudian melangkah dari satu tahap ke tahap yang lain, dan itu tidak pernah berhenti, menjadi proses yang harus kita lalui bersama. Dan saya yakin sinergi kami sebagai senior dengan adik-adik mahasiswa di Erlangga itu menjadi kekuatan bersama untuk berkolaborasi, karena kami juga punya program Bangga IKA UNER, salah satunya adalah Bangga Kolaborasi. Kegiatan itu bukan hanya kegiatan sendiri, tapi kegiatan yang bisa berkolaborasi pihak lain dan memberikan manfaat lebih banyak kepada pihak lain. Baik, nah Pak, ini program apa saja untuk kedepannya begitu, untuk membantu jembatan ya, menjembatani, menciptakan mahasiswa calon-calon agen perubahan dunia begitu Pak? Ya, ada satu program yang di periode lalu dan insya Allah ini akan dilanjutkan tetap di periode ini, ada Bangga Alumni Kelas.
kami alumni akan memperbanyak kelas-kelas yang memberikan bekal kompetensi, bekal sharing knowledge dari alumni kepada mahasiswa. Mahasiswa punya bekal kuat ilmu dan teori yang ada di kampus dari dosen-dosen yang hebat, maka kita akan lengkapi menjadi komplementer atas itu dengan dunia-dunia nyata, sehingga apa yang selalu Ketua Umum IKA UNER sebut Dudi, dunia usaha, dunia industri, sinergitas, pentahelik dan sebagainya, itu juga menjadi kekuatan untuk kita berkolaborasi bersama. Insya Allah kita akan tetap, karena konsen kami mahasiswa adalah calon alumni Erlangga, mereka adalah calon pemimpin masa depan tidak hanya untuk negeri ini, tapi juga pemimpin untuk dunia. Baik, kita beri sejenak. Di segmen akhir nanti, saudara, kita akan tanyakan apa mimpi besar Anggun untuk kampus tercintanya. Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, Anggun Siva, dan juga Sekjen PPIK UNER periode 2021 sampai 2025, sekaligus Komisaris Petisier Bapak Indra Nur Fauzi. Nah, untuk pertanyaan untuk Kak Siva, apa nih mimpi terbesar Kak Siva untuk kampus UNER Surabaya? Oke, mimpi terbesar Ziva untuk alma mater tercinta, rumah di mana yang menanamkan nilai-nilai Dharma Bakti Suci itu. Mimpi terbesarnya adalah Universitas Airlangga bisa menjadi kampus top 1 Indonesia dan berada di ranking 100 dunia, World Class University. Karena per saat ini Universitas Airlangga di 287. Besar harapannya suatu hari nanti, entah kapanpun itu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi Universitas Airlangga bisa di posisi 100 dunia. Itu mimpi terbesar Ziva untuk Universitas Airlangga. Selain itu, mimpi besar keduanya yaitu bagaimana nantinya seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, tendik, alumni, dan lain sebagainya, kita bisa bersinergi, saling memperkuat sinergi dan kolaborasi jauh lebih lagi untuk kebermanfaatan dan keberdampakan yang nyata untuk kemajuan alma mater tercinta Universitas Airlangga dan juga untuk kemajuan Indonesia. Baik. Itu besar harapan dari Ziva, mimpi Ziva suatu hari nanti semoga alma mater tercinta ini bisa menduduki posisi top 1 dunia dan posisi 100 world class, top 1 nasional dan 100 dunia, seperti itu. Baik, terakhir Siva, ini pesan-pesan untuk mahasiswa UNER Surabaya seperti apa dan juga secara umum? Oke, pesan untuk seluruh mahasiswa ya, khususnya untuk Kesatria Erlangga ataupun mahasiswanya ada di manapun itu. Yang pertama, kuliah itu seperti halnya membeli situasi untuk berjejaring, belajar dan berdiskusi. Amat sangat disayangkan ketika situasi yang sudah kalian beli itu hanya dijadikan dekorasi instastory, bukan penunjang untuk aksi. Jangan pernah diam, kurang lebih 4 tahun berkuliah, jangan pernah menjadi mahasiswa apatis. Silakan manfaatkan semua fasilitas yang ada di Universitas Airlangga. Silakan kalian berproses, berprogres, temukan jati diri kalian, di mana kalian bisa berkembang dan suatu hari nanti ketika dunia pasca kampus kalian bisa menjadi seorang pemimpin masa depan yang selalu mengedepankan nilai excellence with morality. Yang terakhir, don't think you are the best, but do the best if you are the best. Jangan pernah berpikir kalian adalah yang terbaik, tapi berikan dan lakukan yang terbaik jika kalian adalah yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ziva. Yang terakhir nih Pak Indra, ini kira-kira kedepannya kolaborasi apa nih yang direncanakan untuk berjalan bersama dengan mahasiswa untuk menciptakan agen-agen perubahan dunia nih Pak Indra? Ya, kami di IKA UNER punya komitmen kuat kepada kepentingan khususnya alumni muda dan anak muda. Artinya di dalamnya adalah mahasiswa. Karena apa? Perubahan itu lebih banyak diinisiasi, diakselerasi oleh anak-anak muda. Ini bulan Agustus, kita masih ingat. Proklamasi juga diakselerasi oleh kelompok muda sehingga itu dilakukan. Perjuangan di kota Surabaya itu banyak diakselerasi juga aktori oleh kelompok muda.
dan momentum itu tidak pernah kembali. Jadi ini yang harus kita lihat bahwa ada peluang yang dihadapi oleh anak-anak muda, termasuk mahasiswa, dan di saat yang sama ada momentum yang tidak terulang. Maka di konteks ini IKA UNER akan membersamai para anak muda, mahasiswa, dan kelompok-kelompok muda lain, termasuk yang di dalamnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di kampus Airlangga, untuk punya kesempatan bersaing, punya kesempatan beraksi, punya kesempatan juga beraktivitas dalam kepentingannya masing-masing, untuk kemudian mereka menunjukkan eksistensinya di bidang apapun. Kami di IKA UNER ada berbagai bidang, tidak hanya bidang-bidang profesional sektoral, tapi ada bidang-bidang yang sifatnya seni, ada bidang-bidang yang sifatnya sport, ada bidang-bidang yang sifatnya pekerja-pekerja sosial. Itu menjadi concern kita, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok yang mungkin kurang beruntung yang harus kemudian kita afirmasi bersama. Disinilah IKA UNER kemudian akan membersamai khususnya mahasiswa Airlangga untuk kemudian mengoptimalkan kapasitas, menunjukkan eksistensinya, menjadi bagian yang tadi selalu disinggung Siva, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi makhluk-makhluk, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat buat yang lain. Karena tadi saya bilang ini momentum. Kalau katanya lagunya Tulus kan, hidup hanya sekali, muda hanya sekali, ya kan, tua hanya sekali. Jadi kita harus manfaatkan momentum ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra untuk penjelasannya dan juga Kak Siva untuk waktunya sudah hadir di studio Kompas TV Surabaya. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.